Oke, selamat malam semuanya. Namo Buddhaya Bante, Samanera, Samaneri, dan teman-teman seperjuangan Medi Saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi, asal saya dari kota Pontianak, umur saya 22 tahun, OTW 23. Mungkin saya sedikit sharing tentang bagaimana perjalanan saya menemukan meditasi Vipassana sistem aktif jasmani. Saya ingat betul tahun 2024 pertengahan bulan Maret kalau tidak salah, itu yang sudah disinggung kakak saya tadi, kekasihnya kakak saya itu ada kirimkan link Google Zoom, dan itu uh, uh, lagi sharing, lagi live meditasinya Bante waktu itu. Nah, waktu itu lagi hujan, mungkin sekitar sore jam 2-an. Saya itu lagi udah masuk ke Google Zoom-nya, tapi belum mulai waktu itu. Jadi saya sambungkan ke speaker. Karena saya dan cece saya ini suka meditasi, jadi waktu itu saya langsung panggilin cece saya. Waktu itu dia lagi tampung air hujan nanti. Jadi saya panggil, Ceh, meditasinya udah mulai gitu. Terus kami pindahlah ke kamar. Sampainya sebelum meditasi itu dimulai, Bante sempat ceramah. Cuman saya lupa waktu itu Bante ceramah apa. Dan ketika udah mulai, itu tiba-tiba Bante ada tuntunan audio meditasi gitu. 2 titik rahang bawah, kepala tegak. Wah, saya kaget dong dengan cece saya. Karena sebelumnya kami memang udah sering meditasi. Cuman belum pernah ketemu meditasi yang seperti ini. Sebelumnya kami ya banyak meditasi yang lain gitu, Bante, nafas, pakai musik. Sampai saya tuh punya daftar list musik itu, Bante, suara air terjun lah, suara hujan lah, suara dentingan piano lah. Dan meditasi yang kami bisa jalani dengan meditasi itu paling lama dengan perjuangan yang sangat luar biasa itu cuma 20 menit. Nah, singkat cerita, karena Koko, kekasih kakak saya ini Koko, saya panggilnya Koko, dia itu ada agen lain, jadi dia nggak bisa ikut meditasi waktu itu. Dan dia sempat tanya gimana meditasinya gitu. Terus nggak lama ya kami jelaskan apa yang kami tahu waktu itu. Terus nggak lama dari situ dia bawa kami ke center. Jadi di Pontianak itu ada center namanya ASPMC, Arya Saca Suditrisno Pontianak Meditasi Center. Nah, pertama kali kami dibawa ke sana itu di bawah bimbingan Sayalai Mahapadma Siri. Kami tuh ditanya, meditasi mau cari apa? Kata saya lagi gitu. Terus saya jawab, mau cari keseimbangan saya lagi. Sedangkan cece saya itu jawabnya mau cari ketenangan. Setelah meditasi Vipassana sistem aktif jasmani, yang saya cari kayaknya nggak dapet gitu, Bante. Kayak apa ya, seimbang di bagian mana gitu. Sedangkan kayaknya meditasi itu muncul banyak pikiran lah, masalah fisik lah. Habis itu kami mulai sering meditasi lebih rutin ke ASPMC. Karena kami 5 bersaudara, kami mau punya support system gitu, Bante. Jadi kami bawa mereka juga untuk meditasi. Kami sering ikut ODM, jadi dari jam 7 mulainya biasa sampai jam 5. Nah, nggak lama dari itu, karena kami sering ikut ODM, karena meditasi itu kan lebih ke spiritual ya. Jadi kami sering ikut ODM, izin dengan mama. Mama saya mulai khawatir, kok anak saya setiap minggu perginya ke wihara terus gitu. Karena orang tua saya itu sangat
maaf ya, sangat fanatik. Jadi dia takut kalau anaknya nanti terlalu spiritual, nanti apa ya, nggak kerja lah, nggak bisa cari uang lah, nggak mau nikah lah atau apa gitu Bante. Jadi karena kami kekeh, kami merasa kami butuh meditasi, ya nggak tahu juga kenapa ya, dorongan dari mana juga nggak tahu. Kami tetap izin gitu dengan mama, dengan kami memberi pengertian yang baik. Lambat laun ya diizinin. Terus nggak lama dari itu, mama saya, karena kami lebih rutin lagi pergi Bante, bukan hanya hari Minggu, itu kalau misalnya kami ada waktu libur, itu saya sama cece saya tuh juga sering ajak-ajak adik saya gitu. Lah mama saya mulai khawatir, dia mulai curhat ke papa saya. Dia curhat ke papa saya, terus nggak lama papa saya juga itulah mulai mulai memberi apa ya, masukan gitu. Oh, jangan sering ke wihara gitu, hidup ya normal-normal aja kata kata mereka gitu Bante. Terus gak lama dari itu Bante bulan November itu ada datang ke Pontianak ya Bante ya. Bante ke sana untuk memperingati Hari Katina. Nah di situ pertama kali saya merasa, loh ini loh Bante Gun gitu, yang saya lihat di TikTok, yang saya lihat di YouTube, yang Bante selalu singgung, kalau ini kesadaran, ini pikiran, kalau ini naik mana lebih enak. Jadi saya merasa ini loh Bante Gun. Jadi sesampainya Bante di Pontianak, Bante banyak memberikan bimbingan terhadap kami gitu, karena kami kebetulan juga anak-anak muda ramai di Pontianak waktu itu. Jadi waktu itu kami disuruh Bante itu meditasi 2 jam pakai audio waktu itu. Nah, meditasi 2 jam itu eh, nggak sepenuhnya kami bisa capai, karena itu meditasi pertama dan dengan durasi yang panjang pertama kali seumur hidup kami. Nah, jadi Bante tanya tuh, meditasi ada lihat apa? Ya, kami karena masih anak muda ya, jadi nggak banyak yang kami lihat selain ya pikiran, ngantuk, bosan, sakit fisik, hambatan fisik adalah sedikit. Terus nggak lama karena Bante udah mau pergi ya waktu itu ya, malamnya itu siangnya itu Bante minta kami untuk hafalan tahapan aktif yang ada di buku itu, langkah 1, langkah 2. Jadi itu kami malamnya kami setor dengan Bante. Itu deg-degan ya, takut nanti kalau lupa gimana ya gitu. Nah singkat cerita Bante ajak kami ke Bakom waktu itu. Karena cece saya ini punya benjolan di ketiaknya, saya agak sedikit kepikiran sih dengan beliau karena saya sangat sayang dengan cece saya gitu. Tetapi dengan kondisi orang tua saya yang sangat apa ya, membatasi kami gitu. Tapi pelan-pelan kami selalu masukin apa ya, masukin insight yang positif lah untuk mama saya gitu. Karena saya nggak terlalu dekat dengan papa saya, karena papa saya orangnya keras sekali. Jadi kami apa-apa selalu ngomong ke mama saya, nanti mama saya yang sampaikan ke papa saya gitu. Lambat laun mama saya dan papa saya hatinya tergerak gitu, karena merasa dengan kondisi kesehatan cece saya yang seperti itu, mau tidak mau cece saya juga harus sembuh gitu. Sampai kami udah waktunya mau ke Bakom, waktu itu Bante bulan Mei baru-baru ini ke Pontianak. Jadi kami berangkatnya bareng-bareng dengan Bante. Waktu itu papa mama saya ikut antar. Jadi itulah kesempatan kami gitu. Saya selalu ajak mama saya gitu. Mah, Bante bulan bulan Mei mau ke Pontianak loh. Mama mau dana nggak gitu? Karena dana tuh hal yang sederhana yang bisa dilakuin gitu. Jadi mama saya awalnya menolak Bante, nggak mau lah. Mama saya bilang mau kerja lah, apalah, nggak ada waktu lah. Sampai akhirnya
pagi itu ketika kami udah mau berangkat, nggak tahu kenapa mama saya bilang, hari ini mama nggak mau kerja, katanya gitu. Terus saya tanya, kenapa ma? Saya bilang gitu kan. Tumben mama nggak mau kerja gitu. Terus mama bilang, "Eh, mau antar kalian ke ASPMC kalau nggak salah." Terus juga sama papa saya, ada juga bareng adik-adik saya dan juga amah saya. Nah, nggak lama sampai di ASPMC, kayaknya saya dan cici saya ini ada apa ya? Ada keinginan gitu untuk bawa orang tua saya itu meditasi, khususnya medi saja. Karena orang tua saya itu sangat fanatik ya, Bante. Jadi untuk menggerakkan mereka meditasi itu perlu perjuangan yang lumayan sangat besar gitu. Karena waktu itu pas sekali ada Bante, jadi kami minta Bante untuk arahkan mereka. Dan itu first time mereka meditasi gitu. Dan saya merasa saya sangat bahagia gitu bisa dengan cici saya gitu, bisa bahagia banget gitu bisa membawa orang tua saya meditasi. Jadi saya merasa bahwa bermedi saja itu tidak hanya membawa manfaat untuk kita sendiri, tetapi juga bisa memberi manfaat untuk yang lain. Singkat cerita, sesampainya kami di Bakom, saya nggak bisa lama-lama karena waktu terus berjalan ya Bante. Sesampainya sesampainya kami di Bakom, hari pertama, itu kan ekspektasi kami besar ya, karena sebelumnya kami udah pernah ikut ODM di ASPMC dan memang jam terbang kami juga lumayan ya Bante, 6 jam lumayan lah. Jadi ekspektasi kami di Bakom itu sangat tinggi gitu Bante. Kami pikir 14 jam ini bisa nih kan. Karena kami di rumah juga udah membiasakan pola yang ada di Bakom gitu Bante. Karena kami sering dengar juga dari saya Lai bilang bahwa kalau di Bakom itu bangunnya jam 2.45. Jadi kalau di rumah itu saya dengan cici saya itu berusaha untuk bangun jam 3. Jadi jam 3 teng itu kami udah meditasi Bante. Meditasi, cuman nggak selama di sini gitu. Nah, terus sampai di Bakom itu 14 jam nggak dapat Bante. Nggak dapat itu 14 jam. Hari pertama itu kayaknya cuma dapat 5 jam. Hari kedua 8 jam. Hari ketiga kami ngedown dua-duanya. Karena kami merasa, kami kira di Bakom itu kan ramai ya Bante. Karena kami sering lihat juga di YouTube Bante itu ramai gitu. Mungkin ekspektasi kami terlalu tinggi kali Bante ya. Sampai di sini nggak ada orang gitu Bante. Jadi hari ketiga itu kami ngedown. Kami nggak ada meditasi Bante. Mungkin adalah 1 jam lebih itu udah sampai sore Bante, baru dapat 1 jam gitu Bante. Nggak lama sama Nera Terasiri itu samperin kami. Dia beri kami motivasi lah, semangat lah. Terus dia tanya kendala kami, apa lain sebagainya macam gitu. Oke, hari keempat kami semangat lagi. Nggak lama, ya berangsur-angsur ngedown lagi gitu Bante. Sampai akhirnya Bante naik ke Bakom itu hari keberapa ya? Mungkin Bante punya firasat kali ya. Kalau kami, kami banyak kendala selama meditasi gitu. Awalnya meditasi itu kami ngejar jam. Karena kalau orang-orang tanya tuh Bante, selalu tanya, kamu meditasi udah berapa jam? Jadi selalu tanyanya durasi jamnya gitu Bante. Jadi kami ngejarnya selalu jam. Sampai akhirnya ya kalau nggak dapat 14 jam rasanya kecewa gitu. Kayaknya gagal banget gitu dalam meditasi nggak dapat 14 jam. Sampai akhirnya kami tetap berusaha sama cici saya berdua, kami ya lumayan sering ngobrol Bante. Karena kami apa ya selalu hilang semangat gitu Bante. Kadang meditasi 1 jam, yang satu udah gelisah Bante, yang satu belum. Jadi saya ngomong gitu, aduh saya udah nggak mau meditasi, saya mau akhiri aja gitu. Terus cici saya nanti sambung lagi, tutup aja dulu matanya, sambung lagi, semangat gitu. Jadi selalu memberi support satu sama lain gitu Bante. Sebenarnya kalau ngobrol, kami justru kalau di sini lebih banyak ngobrol Bante.
daripada kami di Pontianak gitu. Nggak tahu kenapa ya Bante ya. Nah, jadi selama di Bakom, durasi meditasi yang saya pernah dapat itu 1 jam pernah, 2 jam, 3 jam, 3 jam setengah, 5 jam sama 7 jam. Kurang lebih samalah dengan cici saya. Dan ada sesuatu yang saya lihat itu di durasi meditasi 7 jam itu banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi yang saya juga bingung. Kadang saya lihat apa gitu Bante, kayak kadang kadang saya bisa lihat ada kayak gerakan kayak cacing gitu Bante. Nah saya nggak tahu itu apa, cuman selama 7 jam itu ya nggak luput banyak pikiran keluar masuk Bante. Nanti ke pikir ini, nanti hilang lagi, nanti pikir ini lagi, itu lagi. Bahkan kadang bisa terseret gitu Bante, kepikiran orang tua Bante. Lalu sedih, lalu kayak nanti hilang lagi, muncul lagi. Dan fenomena-fenomena yang saya dapatkan di 7 jam itu belum pernah saya dapatkan di durasi uh, di bawah 7 jam gitu Bante. Ya alhasil karena kami tidak melihat anicca karena sakit fisik saya itu ada di kaki gitu Bante ya. Mungkin karena saya sudah gelisah. Jadi sakitnya itu muncul banyak sekali Bante, ada di sini, di sini, di sini sampai dia menyebar ke sebelah Bante. Saya mulai gelisah, akhirnya saya akhiri meditasi saya. Bangun-bangun, bangun-bangun, pincang Bante. Saya sama kakak saya tuh mau ke WC itu ngesot karena nggak bisa membantu satu sama lain. Ya akhirnya sama-sama menertawakan diri sendiri gitu Bante. Nah, karena di Bakom ini rutinitas kami setiap hari itu meditasi, jadi saya merasakan ada perubahan yang cukup signifikan. Misalnya kebas atau baal biasanya itu sebelum sampai sekarang itu Bante, saya bisa merasakan kebas itu di 30 menitan ke atas. Tetapi semenjak rutin meditasi itu kebas itu bisa datang 15 menit setelah saya duduk meditasi gitu Bante. Jadi dalam 1 jam sesi meditasi itu sekarang saya bisa melihat banyak proses anicca khususnya pikiran dan lain sebagainya. Nah, dan bener Bante saya ngeblank. Jadi karena saya dengan cece saya itu berdua tidak apa ya, orangnya cepat ngedown, sedikit-sedikit cepat kurang semangat dan lain sebagainya. Jadi setiap pagi itu kami selalu naik ke atas candi. Di situ kami setiap pagi itu ya ngobrol juga, ada meditasi juga Bante. Kami setiap pagi itu ke sana cari perenungan Bante, supaya kami bisa duduk lama. Jadi kadang saya merasa perenungan itu nggak buat saya bisa duduk meditasi lama juga sih Bante. Macam-macam lah perenungan yang saya dapat. Misalnya kalau misalnya ada muncul sakit yang saya harus renungkan, nggak apa-apa kok. Seperti yang Bante bilang gitu, nggak apa-apa kok sakit. Ini juga untuk saya gitu. Ini juga buat saya sembuh gitu. Terus ada juga perenungan dari Samanera Therasiri ya Bante. Nggak apa-apa, ini adalah perjuangan yang mulia. Tapi nggak tahu kenapa nggak mempan Bante. Perenungan itu rasanya nggak mempan kalau meditasi lagi sakit-sakitnya gitu. Ya, saya juga bingung. Kadang kalau meditasi 3 jam, rasanya tuh sakit banget. Tapi ketika bangun itu, sakitnya nggak ada. Tapi kalau meditasi yang lama, terus nggak ada rasa sakit, bangunnya pincang. Jadi saya juga bingung kenapa bisa begitu. Ya mungkin kami harus lebih banyak berlatih meditasi lah Bante ya, supaya banyak pengalaman seperti yang Bante bilang juga. Berhubung kami juga banyak ngedown Bante ya, jadi Bante juga sering bilang jangan terlalu sering ikuti pikiran dan perasaan. Ya kami sampai sekarang mencoba terus lah Bante, sampai
sampai mungkin di Bakum. Bante lihat kami nggak ada perubahan ya Bante. Jadi Bante membawa kami ke Medan. Ya semoga di tempat yang baru ekspektasi yang kami mau bisa kami capai. Khususnya saya mau bisa meditasi itu nggak tidur. Karena saya sangat terinspirasi sekali dengan saya Lai pernah bilang kalau saya Lai itu pernah nggak tidur 5 hari. Kalau Bante nggak pernah tidur 11 hari. Jadi saya tuh sangat penasaran gitu Bante. Emangnya bisa gitu? Ya cuman kita buktikan lah nanti di Medan ya Bante. Ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau yang saya sampaikan ini agak acak-acakan. Mungkin intinya itu bermeditasi saja itu tidak rugi teman-teman. Pasti membawa manfaat untuk kita, dan salah satunya yang saya renungkan dan pasti bahwa dengan bermeditasi saja itu kita bisa mencapai kesucian. Terima kasih semuanya. Selamat malam, Namo Buddhaya.